Tetapi jangan sampai kau ragukan aku. Rasakan selalu hangatnya pelukku. Kita akan selalu sampai kau ragukan aku. Kita akan selalu selamanya satu. Oke, back again di Tourism Millennial Corner, Kopi Nafas Nagari. Boleh tepuk tangan dong teman-teman? Aku tuh suka banget nonton film kan ya, dan film yang ngobrol tentang kopi ya, filosofi kopi, Dilestari kan bikin novelnya gitu, terus dibikinin film dan keren banget. Aku ingat banget salah satu di scene adegannya itu si Ben itu kan lagi nyeduh kopi ya. Ternyata aku baru tahu tuh kalau ternyata cara nyeduh kopinya itu ternyata ngaruh juga terhadap rasanya. Jadi aku pikir kopi itu kualitas biji oke lah ya, harus bagus, tanah segala macam, letak geografi, suhu yang bla bla bla. Tapi ternyata cara nyeduhnya juga itu important banget gitu dan nggak boleh salah. Dan aku lihat sekarang di situ ada abang-abang yang sedang nyeduh kopi tapi bener-bener barista gitu, bukan cuma kalau aku kan di rumah cuma pakai teko doang gitu dikuirkan karena cangkir, gak keren banget ya. Aku lihat dari sini dan ternyata udah pro banget kelihatannya. Aku tahu dari film aja dan ternyata dari gerak-gerik tubuhnya udah pro banget. Kita samperin, let's go. Ouch. Tuh kan bener, aku kira mesin bubut, ternyata emang mesin kopi. Assalamualaikum A. Waduh, sehat A? Yuk. Ini perkenalan dulu, sebenarnya saya udah tahu ya, cuma pengen perkenalan aja. Namanya siapa A? Ian. Oke. Dipegang aja kayaknya mikrofonnya ya. Oke, sebentar ya. Ini aku panggilnya Ian atau? Teman-teman sih biasanya manggilnya Mang Ian. Mang Ian, serius Mang Ian? Serius. Seganteng A panggilnya Mang. Aduh aku jadi insecure, padahal aku juga Doraemon tapi panggilnya AA ya. Gak apa-apa lah Mang Ian lah ya. Iya. Oke. Mang Ian ini sebelum saya nanya-nanya nih, karena sebenarnya udah browsing saya tentang Mang Ian dan beliau punya track record yang keren banget di bidang kopi, Mang Ian. Mang Ian ini alat ini apa namanya? Sebelum saya nanya kemana-mana nih. Sini ada espresso mesin, Oke. ada sebagai untuk pengekstrak kopinya. Pengekstrak kopinya yang sebelah sini? Iya, yang Oke. ini. Nah, ada juga grinder. Grinder itu alat penggiling kopinya. Yang sebelah sini, oke. Iya, yang sebelah Ekstraknya yang ini terus di Ini mesin penggilingnya. mesin penggiling. Iya. Oh, oke. Terus ada tools-tools yang lain sebagai peralatan tambahan untuk membuat kopi. Oke, tapi ini udah ini banget ya, segini tuh udah paling Udah cukup lah. Udah cukup, Untuk oke. menyajikan kopi yang lumayan ideal gitu. Oke. Mang Ian ya, panggilnya Mang Ian ya. Teman-teman sebelum aku ngobrol lebih lanjut, boleh tepuk tangan gak sih untuk Mang Ian? Oke. Ini blockingnya kesini aja kali ya. Mang Ian boleh naik mungkin ya, nggak apa-apa ya? boleh. Atau langsung di sini aja ya? Langsung ya, biar keren ya. Oke, Mang Ian tepuk tangan untuk Mang Ian dong. Aku mau nyoba, tapi takutnya aku nanti kagiling mesin kan jadi jika Doraemon lebih parah ya. Silakan Mang Ian duduk dulu ya. Oke. Yap. Oke Mang Ian, terima kasih banyak udah datang juga tadi udah demonstrasi lah ya dikit-dikit dan kelihatan. Mang Ian ini saya kan googling ya. Mang Ian ini ternyata beliau adalah influencer kopi gitu dan juga beliau adalah coaching tentang kopi dan ternyata beliau ini famous, tapi famousnya ternyata di luar kota kita ya bahkan udah tingkat nasional. Nah Mang Ian ini boleh nggak saya nanya-nanya nih Mang Ian, prestasi bagi teman-teman yang baru melihat Mang Ian, prestasi Mang Ian di bidang perkopian nih dari mulai tingkat yang ini sampai tingkat nasional, boleh Mang Ian diceritain? Sebenarnya saya memulai karir di dunia kopi itu dari tahun 2010 akhir lah. 2010 ya, akhir. Cuman nggak di Ciamis. Di Bandung. Di Bandung. Orang Ciamis mah gitu ya, hebat-hebat dan famous sampai keluar angkasa gitu. Mang Ian, di Bandung itu awal mulai atau gimana Mang Ian? Ya, awal terjun ke industri kopi itu di Bandung. Oke. 2010 akhir ya, pada zaman dulu ya waktu itu tuh belum seramai sekarang ya industri kopi di Indonesia gitu. Oke, belum terlalu seramai hype sekarang ya. gitu. Nah ini kan ini banyak banget nih. Maksudnya 2010 kan ya, mungkin kenapa Mang Ian kok jatuh cintanya ke kopi gitu? Kenapa enggak
Reog Ponorogo misalkan atau parkur, kenapa Mang Ian milihnya kopi gitu? Kenapa Mang Ian, kenapa jatuh cintanya ke kopi dan survive dan keren di sana? Apa ya? Kalau diceritain lengkap sih panjang kayaknya. Cuman ya kenapa saya suka di kopi? Ya ternyata di kopi itu banyak ilmu yang saya pelajari di kopi. Jadi hampir semua ilmu tuh ada di kopi gitu. Terus ada seni ya yang saya tekuni sampai saat ini sih utamanya di seni latte art di kopi sih. Latte art itu yang gambar-gambar? Iya, menggambar di atas kopi gitu. Ya, dan saya tuh pernah ikut kompetisi nasional tahun 2017 kemarin dan ya alhamdulillah sampai di posisi 12 besar nasional. 12 besar nasional orang Ciamis, tepuk tangan. Kita dosa banget tahu milenial Ciamis, taunya kopi saset yang diseduh terus pakai bungkusnya gitu loh. Padahal ternyata orang Ciamis loh, ternyata yang bisa menginfluen pemuda-pemuda di se-Indonesia juga orang Ciamis. Ceritain detailnya dong, maksudnya bisa sampai ke tahap itu tuh range-nya gimana aja dari mulai 2010 itu? 2010 awal terjun di kopi dan memulai karir sebagai barista lah ya. Jadi nama Peraci Kopi itu ya sebutannya seorang barista. Gitu. Ya menekuni dunia barista sampai akhirnya ya pas pertama terjun sih ada kompetisi, namanya kompetisinya Indonesia Barista Championship. Indonesia Barista Championship. Ya, yang pertama kali menarik minat saya untuk mendalami kopi itu sebenarnya kompetisi itu. Itu tuh kompetisi meracik kopi berskala nasional juga. Dan saya tuh sempat ikut di tahun 2013. 2013 saya sempat ikut, cuman ya belum sampai tahap yang terlalu jauh gitu. Masih tahap 11 di regional gitu. Di posisi 11 di regional. Itu baru 3 tahun, cek aku mah itu mah udah dahsyat bukan baru Aku 3 tahun mah baru juara balap komat paling apa ya. Terus apa lagi selain itu? Ya dari tahun 2013 berangkat dari situ. Ya mulai menggali lagi dan kebetulan perusahaan tempat saya bekerja alhamdulillah support gitu ya. Support ketika si baristanya tuh pengen menggali ilmu kopi yang lebih gitu. Sampai bentar-bentar ini berarti keren banget ya. Maksudnya ketika ada barista yang ingin grow up, justru perusahaan malah nge-up gitu, enggak kamu di sini aja gitu. Alhamdulillah ya. Masuk di perusahaan yang tepat menurut saya gitu. Keren banget tepat sih, yang mana mereka tuh support banget gitu. Ketika saya emang mau menggali lebih serius lagi keilmuan tentang kopi sampai di tahun 2016 atau 2015 saya tuh sampai ikut sertifikasi barista level 1 ASEAN Coffee Federation. Waduh, tepuk tangan dong. Orang Ciamis loh. Teman-teman nih pasti mungkin bagi teman-teman yang penggemar kopi baru molohok gitu ya. Itu berarti kalau ASEAN gitu berarti yang ikutnya dari atau gimana tuh maksudnya? Sampai saat ini sih di Indonesia tuh yang punya sertifikasi ya semacam legalitas ya buat barista tuh. Yang bersertifikasi ASEAN tuh sekitar 25 orang lah di Indonesia. Berarti sedikit banget ya. Jadi saya tuh generasi pertama yang ngambil sertifikasi ASEAN gitu. Waduh, luar biasa pakai bangga we. Tuh ya kita mah cita-cita pengen jadi Hokage ya kayak ini dong. Apaan? Aduh emang betul tadi, makanya tadi kata yang terhormat kata Bapak tadi luar biasa kata Bapak, pemuda tuh jangan rebahan mulu ya, justru kreativitasnya itu kayak ini orang Ciamis dan bisa grow up nasional kopi. Karena emang pilihan pertamanya 2010 juga udah serk ke sana ya. Ya menariknya itu sih banyak banget ilmu. Terus banyak banget saya kenal orang-orang hebat tuh di kopi sebenarnya. Ya mulai dari petani, ya sebenarnya kan petani itu yang menurut saya tuh ya luar biasa banget dalam industri kopi gitu. Dan komoditi paling besar tuh di Indonesia ya kopi. Sampai di dunia pun kan Indonesia tuh ada dalam posisi 4 besar kan. 4 besar? Saya baru tahu ini ya. 4 besar di komoditi kopi gitu. Nah banyak ketemu petani segala macam, ketemu orang-orang hebat, juri-juri nasional gitu. Ketemu banyak orang yang akhirnya ya semakin memotivasi saya untuk mendalami lebih dalam lagi. Dan akhirnya di 2017 itu ada lagi tuh kompetisi, sebenarnya tiap tahun ada, cuman kebetulan kesempatannya baru muncul tuh di tahun 2017. 2017
ada ya banyak bidang kompetisi sih sebenarnya di kopi kan. Nah saya memutuskan untuk ikut Indonesia Latte Art Championship 2017. Oke, itu yang art tadi itu. Ya, yang art tadi itu. Dan ya alhamdulillah di kompetisi 2017 tersebut ya saya masuk di 12 besar nasional lah, melangkah sampai sana gitu. Oke, aduh luar biasa sekali ya, luar biasa sekali. Ini ya dengan prestasi yang sabara karung itunya prestasinya. Berarti kalau gitu ya, berarti sering coaching juga dong. Maksudnya menjadi kayak apa ya? Kayak guidance bagi kopi atau barista-barista pemula atau kayak kalau gitu. Coaching sih saya udah mulai dari 2015 malah. Oke, udah lama banget berarti. Jadi 2015 tuh saya sempat buka kelas di Bandung. Kelas barista, kelas latte art sama kelas manual brew. Jadi di kopi itu ada apa itu? Itu kayak jenis-jenis tumbuhan gitu. Saya kepalanya kurang nyampe gitu. Apa barusan? Ya manual brew. Manual brew itu apa? Jadi itu juga merupakan seni di bidang meracik kopi. Jadi kita tuh menyeduh dengan alat-alat manual untuk mengeksplorasi rasa dari si kopi. Oke, maksudnya alat manual berarti nggak pakai tools yang alatnya manual. Ada di sini ada sebagian sih, nggak komplit. Nanti kalau ada kesempatan, ya kita cobain lah. Iya. Saya lihat kan di IG tuh ya yang sotoy-sotoy gitu mau bikin motif gitu. Ternyata motif bintangnya ketinggian, pas diangkat malah juga banget kuntilanak gitu lah kopinya. Pak Balatak ternyata emang triknya harus bener-bener gitu ya. Jadi kalau di bidang latte art tuh ada yang namanya free pour. Itu apa tuh? Free pour tuh cuman teknik menuangkan susu ke atas kopi gitu. Ada tekniknya? Ada tekniknya. Oke. Ada tekniknya. Oke, terus apa lagi ya? Ya ada lagi yang namanya desain latte art. Itu tuh menggunakan alat bantu namanya etching pen. Itu tuh kayak yang kayak ibaratnya kita nuang susunya doang gitu, putih Semarang lah ibaratnya. Nah kita tuh berimajinasi nanti ada si etching pennya itu digambar-gambar kayak gitu, cuman dia nggak pakai tinta kayak sih. Itu sih apa sih kayak ngebatik sulam gitu bukan? Apa sih namanya? Kalau batik sulam kan ada tintanya. Kalau ini mah cuman tools aja. Tools gitu. aja. Buat bikin pola dari susu yang udah dituang gitu. Kebayang susahnya kan ya kalau kita segala macam ya kan medianya keras sama cair, ini kan dua-duanya cair gitu ya. Jadi memang tingkat kekentalan segala macam yang aku nggak tahu mungkin harus bener-bener pas ya. Oke, luar biasa. Ya, luar biasa. Teknik-teknik tersendiri lah. Ini sebagai orang awam yang suka ngopi ini saya selain ini tadi ya prestasi yang segitu banyaknya. Kalau sejarah kopi sendiri sih maksudnya yang mungkin teman-teman juga pengen tahu nih ya, sejarah kopi kenapa kok bisa se-hype sekarang yang tadinya nggak terlalu hype selain pengaruh film. Kira-kira atau mungkin juga pengen ngobrol sejarah kopi yang nggak tahu yang mungkin teman-teman di rumah atau di sini juga belum tahu. Monggo sih boleh. Ya sebenarnya kan kopi itu dibawa sama Belanda kan pada zaman dulunya di Indonesia ya sebagai karena kenapa dibawa ke Indonesia karena kopi itu kan cuma tumbuh di daerah tropis aja gitu. Dibawa sama Belanda ya emang yang pertama dibawa tuh varietas yang pertama dibawa tuh adalah varietas tipika dari jenis kopi Arabica. Pertama banget berarti. Ya pertama banget. Itu tuh kalau nggak salah masih di daerah Jawa Barat di daerah Cianjur kalau nggak salah. Yang pertama kali itu ditanam di sana. Yang ternyata kopi jenis Arabica ini tuh sangat rentan terhadap hama sehingga mengganggu produktivitas si tanaman kopi itu sendiri. Akhirnya kemudian ya para peneliti-peneliti yang dari Belanda itu meneliti jenis kopi baru gitu, jenis tanaman kopi baru yang tahan terhadap hama. Jadi dulu tuh ada yang merusak kopi Arabica tuh hama karat daun namanya. Jadi itu ngerusaknya ke tanamannya? Iya ke si tanamannya, jadi mengganggu produktivitas si tanaman kopinya. Jadi ketika ada hama karat daun menyerang gitu ya, wabah hama karat daun itu menyerang, akhirnya semua kopi Arabica tuh ditebang, digantikan dengan jenis baru yaitu jenis Robusta. Dan itu cocok? Itu lebih tahan terhadap hama. Cuman ternyata ketika ditanam di ketinggian tertentu, produktivitas dari si kopi Robusta ini menurun gitu. Jadi emang harus di dataran-dataran rendah ya. Salah satunya daerah yang cocok untuk ditanamin Robusta itu adalah daerah Ciamis. Oh luar biasa, tepuk tangan ya. Ini barusan banget aku mau nanya loh, ini kan
Tadi kan kata Bapak Ketua kan bilangnya bahwa ya betul sekali di Ciamis punya banyak potensi terutama di bidang kopi. Saya mau nanya itu tadi, kopi yang cocok ditanam di tanah Ciamis ternyata jenis apa tadi? Robusta. Jenis Robusta. Oke, Yeah. berarti nggak harus nanya itu ya. Udah kejawab duluan. Aduh, ini apa ya? Ini dahsyat banget ya, Ciamis punya AA dan juga teman-teman kayaknya sangat durhaka sekali teman-teman milenial kalau tidak berguru kepada beliau tentang keilmuan kopi karena ternyata rajanya ada di sini, ada di Ciamis. Oke, ini banyak banget question, cuma mungkin kita harus break dulu karena ternyata banyak sekali pertanyaan juga mungkin nanti akan digali di season selanjutnya. Boleh tepuk tangan untuk Mang Ian dong ya, keren banget. Oke, asik banget. Ini dia Millennial Tourism Corner, Kopi Nafas Nagari. Kita akan kembali. Sekian lama telah ku pendam rasa dalam hati, ku mengagumi dirimu. Dirimu, tetapi kini semua tak mungkin terjadi karena kau tak pernah memiliki rasa yang sama. Kau dan aku kini tak mungkin satu. Rasaku padamu takkan menyatu. Biarkan ku simpan luka ini hingga kau mengerti cinta tulusku ini. Kau hancurkan semua rasa ini.